Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ariwibowo Project. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, langsung saja hasil sosialisasi dengan koordinasi tadi pagi di live streaming YouTube-nya Kemenpan RB. Ada 3 seleksi atau 3 tahapan yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru honorer. Nah, langsung saja ini dia mekanismenya. Nah, terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Perlu diketahui Bapak Ibu, ini berbeda dengan tahun 2021 ya, dimana tahapannya kemarin juga ada 3. Namun yang ketiga karena belum selesai kan akhirnya tahap seleksi ketiga ditiadakan, dan akhirnya formasi yang tersisa di tahun 2021 dilimpahkan atau ditambahkan di tahun 2022. Semisal tahun 2021 ada 1 juta formasi, masih sisa 200.000. Di tahun 2022 mendapat alokasi lagi 1 juta, tambahan 200.000, berarti menjadi 1.200.000 formasi guru di tahun 2022. Nah, perbedaannya apa? Mekanisme yang terdapat di tahun 2021 itu melalui tahapan seleksi semuanya berdasarkan hasil tes CBT UNBK. Nah, di tahun 2022 sudah tidak ada tes kecuali pelamar umum. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Tahapan pertama atau tahapan mekanisme pelaksanaan seleksi guru ASN P3K, tahapan pertama yaitu penempatan. Nah, ini perlu Bapak Ibu garis bawahi. Dengan kata lain, penempatan berarti kan sudah tidak ada seleksi. Penempatan bagi mereka yang lulus passing grade. Nah, passing grade di tahun 2021. Nah, nilainya yang sudah passing grade. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Ini perlu Bapak Ibu garis bawahi lagi. Seleksi passing grade tahun 2000 seleksi ASN P3K tahun 2021 memiliki nilai ambang batas di tempat tugasnya masing-masing dan atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Ini penempatannya. Dengan kata lain, penempatan ini berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan terdapatnya formasi di tahun 2022. Misalnya, sekolah A ada GTT. Ini misal ya, GTT lulus passing grade. Nah, terdapat 2 guru. Namun formasi di sekolah A hanya 1. Berarti kan yang diterima hanya 1. Sedangkan di sekolah B, nih sekolah non Indo ya, tidak ada GTT ataupun tidak ada guru honorer yang berada yang mengisi formasi ini di sini, baik itu PG ataupun GTT yang belum PG, itu tidak ada. Dengan kata lain, GTT yang PG sisa 1 ini bisa mengisi kekosongan di sini. Namun tetap melalui proses seleksi. Seleksinya bagaimana? Sesuai Permenpan RB nomor 20 dalam prioritas 1. Prioritas 1 urutannya adalah yang pertama adalah THK 2 yang lulus PG. Baru guru honor sekolah GH ya, guru honor sekolah yang lulus PG. Terus yang ketiga adalah lulusan PPG yang lulus PG. Lulusan PPG yang lulus PG. Terus urutan yang keempat adalah guru swasta. Nah, namun misal di sekolah B ini ternyata terdapat pendaftar lagi 3 orang. Ini misal ini statusnya adalah guru honor PG. Nah, guru honor PG dari Permenpan nomor 20, Permenpan RB nomor 20 dijelaskan kembali. Kalau terdapat kelebihan pendaftar akan diurutkan berdasarkan nilai tertinggi dari teknis, terus wawancara, terus sosiokultural. Nah, ini
berdasarkan ini. Kalau misalnya nilainya diambil paling tinggi atau ternyata 3 orang ini nilainya sama, akan diurutkan berdasarkan ini: teknis tertinggi, wawancara tertinggi, dan sosiokultural tertinggi. Namun kalau ketiga teknis ini nilainya sama, akan diambil berdasarkan usia paling tua. Nah, itu seleksinya. Nah, untuk seleksi penempatan mekanisme pertama itu pesertanya adalah guru lulus passing grade. Nah, ini jelas pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui panah bawah ini. Nah, ini yang perlu digaris besar, perlu dikasih pentung besar. Nih, pentung besar ya. Kenapa perlu dipentung besar? Nah, ini berlaku hampir sama dengan seleksi ASN P3K di tahun 2021. Kalau seleksi pertama atau tahapan pertama, formasi yang tersedia masih ada, atau jika masih tersedia formasi setelah seleksi tahapan pertama, maka akan dibuka seleksi tahapan kedua. Nah, di seleksi tahapan kedua ini tanpa tes juga Bapak Ibu, tanpa tes. Perhatikan, tanpa tes. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Ini tanpa tes lagi Bapak Ibu. Yang menilai adalah mungkin pimpinan sekolah, dan atau ada instrumen dari pihak panitia seleksi penerimaan ASN P3K tahun 2022. Nah, untuk peserta itu sendiri adalah THK 2 yang belum lolos PG. Yang belum lolos PG seleksi kedua. Terus yang kedua adalah guru honor negeri lebih dari 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan. Nah, ini ya, THK 2 yang belum lolos PG bisa mengikuti seleksi ini. Terus guru honor negeri lebih dari 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan, ini bisa tanpa tes Bapak Ibu. Nah, ini sekali lagi tanpa tes ya Bapak Ibu. Namun sekali lagi, seleksi itu yang pertama tetap diprioritaskan untuk tenaga honor kategori 2. Perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu posisi di sekolah induknya ada THK 2, secara otomatis sistem akan mengunci tenaga honor kategori 2 yang menjadi peserta atau yang menjadi yang mengisi formasi jabatan guru fungsional yang ada di sekolahnya. Ini. Terus ke tahapan yang ketiga. Ini kita lanjut tahapan ketiga. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk tahapan ketiga ini adalah jika masih tersedia formasi juga. Bahkan kemarin di tahun 2021 hanya sampai seleksi kedua udah hampir penuh. Bahkan sudah terisi semua formasinya di masing-masing pemerintah daerah. Nah, ini. Seleksi tahapan ketiga akan dilakukan jika masih tersedia formasi. Dengan kata lain, ada formasi guru yang belum terisi oleh guru passing grade, guru THK 2 atau guru honor negeri lebih dari 3 tahun yang belum lolos passing grade. Nah, ini yang belum lolos passing grade atau yang belum mengikuti tes seleksi tahun 2021. Nah, ini. Terus tahapan ketiga, jika masih tersedia lagi maka akan dibuka seleksi tahapan ketiga. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Ini akan melalui tes yang namanya CAT UNBK ya. CAT UNBK. Pesertanya itu sendiri dari guru honor negeri yang terdaftar pada Dapodik kurang dari 3 tahun. Bahkan ini baru masuk 2021 bisa karena kurang dari 3 tahun. Lulusan PPG yang belum mengikuti seleksi ini. Terus guru honor swasta yang terdaftar pada data pokok pendidikan. Nah, ini. Nah, sekali lagi
Untuk mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 ini lebih lebih mengedepankan mereka Bapak Ibu honorer atau guru honorer yang sudah mengikuti seleksi di tahun 2021, lulus PG langsung menempati posisi atau formasi yang tersedia jika masih dibutuhkan, seperti itu. Nah, kemarin ada yang bertanya seperti ini, mohon maaf Pak, di sekolah saya itu ada 2 GTT, terus kalau formasinya ada satu, yang satu lari kemana, sedangkan di sekolah lain pun tidak ada formasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Perlu diketahui juga, seperti hasil sosialisasi atau webinar tadi pagi jam 9 itu dijelaskan, bagi guru yang lulus PG ini dikasih pengertian untuk menunggu guru yang pensiun. Nah itu, namun dikembalikan lagi, guru ini yang tidak dapat jam, mau tidak dia pindah ke staf administrasi misalnya di Dapodik. Nah, kalau tidak mau kan, dengan kata lain, guru honor ini bisa mengundurkan diri. Ini yang terpaksa ini. Kalau kata lain tidak bagus. Ya, kalau saya pribadi, kalau kita lulus PG dengan harapan di tahun 2023 ada guru yang purna, kita kembali ke staf administrasi dulu, nggak apa-apa. Yang penting kita masih terdaftar di Dapodik dan masih aktif. Nah, seperti itu. Nanti akan ditempatkan kembali sesuai mekanisme yang dilaksanakan 2022. Semoga saja ke depan seleksi P3K P3K guru semakin baik dan memperhatikan Bapak Ibu guru honor di sekolah di sekolah yang ada di Indonesia. Mungkin nanti arahan ke depan kita bisa menempati juga di daerah 3T. Nah, mungkin banyak Bapak Ibu guru yang di lokasi sana masih kekurangan, bahkan masih banyak peluang untuk menjadi seorang guru ASN P3K. Nah, mungkin sedikit penjelasan atau informasi terkait mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 dari Ari Wibowo Project. Semoga bermanfaat dan menjawab keluhan-keluhan yang ada di pikiran Bapak Ibu, gimananya. Semoga di video kali ini dapat membantu semuanya menjadi lebih paham bagaimana mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Sekian dari saya, Ari Wibowo Project. Jangan lupa share, like, subscribe channel YouTube Ari Wibowo Project. Dukung terus channel YouTube Ari Wibowo Project. Dukungan Bapak Ibu sangat membantu saya dalam pembuatan video, semakin mencari informasi untuk membagikan informasi kepada Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.